نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Melanjutkan masih di kitabun nikah yang merupakan di antara kewajiban seorang suami, seorang kepala rumah tangga adalah mencari ma'isyah atau mencari nafkah untuk keluarganya. Maka dalam hal ini pun juga ada adab-adabnya. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini dari kitab Adabul Kasb wal Ma'ash, berkaitan dengan keutamaan-keutamaannya dan hal-hal yang terkait dengan masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menjadikan dunia ini adalah merupakan negeri sebab, negeri untuk kita mencari asbab, dan negeri untuk kita mencari kasab, mencari penghidupan. Terkadang adalah untuk kehidupan dunia ini, demikian pula untuk nanti di yaumil ma'ad, di hari kiamat. Dan beliau akan membawakan kepada kita adab-adab bagaimana bermuamalah dalam masalah mencari ma'isyah, baik itu dengan perdagangannya atau dengan berbagai produksinya, dan juga perkara-perkara penting dari masalah kasab ini, dan juga sebab-sebab untuk bagaimana kita bisa mendapatkannya. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan kasab, mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami telah jadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan atau pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, dan kami jadikan untuk kalian ma'ayish, yakni waktu untuk mencari ma'isyah, namun sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Dan itu adalah kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari diberi kesempatan untuk mencari ma'isyah. Artinya di sini juga untuk mencari pahala, mendulang pahala. Demikian pula di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, berkaitan dengan ibadah haji. Dalam menunaikan ibadah haji Allah mengatakan tidak mengapa bagi kalian, ini tidak berdosa bagi kalian, an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sembari berhaji, sembari mencari ma'isyah, apalagi di luar itu. Maka hal ini menunjukkan fadl, keutamaan jika seseorang itu benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mencari ma'isyah dalam rangka mencari penghidupan, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencari bekal dalam beribadah, dalam hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan talabul halal jihad. Subhanallah, ya. Talabul halal jihad, mencari penghidupan yang halal, mencari yang halal itu adalah jihad. Ini hadis Ibnu Abbas. Meskipun hadis ini adalah memang ada yang mutakallam fih, diperbincangkan tentang kesahihannya. Namun yang jelas itu juga bagian
dari jihad kita. Seorang kepala rumah tangga untuk mencari penghidupannya. Demikian pula pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang senantiasa mencari pekerjaan, senantiasa bekerja. Karena memang kehidupan adalah seperti itu. Kemudian juga dibawakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Wa inna Nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seseorang itu makan dari satu makanan yang lebih baik dari apa yang dia makan itu dari hasil kerjanya sendiri, min amali yadihi, dari hasil usahanya sendiri. Yani tidak ada makanan yang paling baik kecuali itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Kemudian beliau mencontohkan bahwa Nabiullah Daud alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerjanya. Maka jelas dari hadis ini menguatkan dari riwayat-riwayat sebelumnya, meskipun riwayat sebelumnya adalah lemah ya, dipertanyakan keabsahannya, kesahihannya. Namun riwayatnya Bukhari ini adalah cukup sebagai dasar bahwa untuk mencari penghidupan. Dan itu adalah merupakan sunnahnya para nabi. Dan riwayat yang lain juga bahwa Nabi Zakaria dahulu adalah seorang najjar, seorang tukang kayu. Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Kemudian Nabi Idris seorang penjahit, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa bapak kita Adam alaihi salam adalah juga seorang petani, ya. Seorang petani. Nabi Nuh juga seorang najjar, seorang tukang kayu, ya. Nabi Idris seorang khayyat. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Lut, ya. Ini juga seorang petani. Nabi Saleh pedagang. Nabi Dawud ini, ya. Juga Nabi Musa alaihi salam, bahkan juga Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, mereka dahulu juga mengembalakan kambing, berdagang, ya. Rasulullah berdagang, Rasulullah juga mengembalakan kambing, ya. Dan ini adalah sunnahnya para anbiya war rusul. Maka kalau kita bekerja, maka itu adalah merupakan sunnah dari sunnahnya para anbiya war rusul. Insyaallah kalau kita niatkan seperti itu ada nilai-nilai hasanah, nilai ittiba kita kepada para anbiya war rusul. Demikian pula asar banyak sekali didapatkan. Riwayat dari Luqmanul Hakim misalkan, yang mengatakan pada anaknya, ini diriwayatkan, ya bunai istain bil kasbil halal, wahai anakku minta tolonglah dengan mencari kasab yang halal, dengan mencari penghidupan yang halal. Kata beliau, fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu thalatha khisal. Tidaklah seseorang itu fakir, merasa butuh, kecuali akan menimba kepadanya 3 hal. Seorang itu fakir, dia akan merasakan menimba kepada 3 hal. Yang pertama, riqqatul fi dinihi, ya, lemah, lunak dalam agamanya. Wa dha'fun fi aqlihi, lemah dalam akalnya. Dan yang ketiga, wa dhihabu muru'atihi, akan hilang harga dirinya, muru'ahnya. Dan yang paling utama, paling agung dari semua ini adalah istighfafun nas bihi, jadi menganggap enteng manusia dengan itu. Artinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha
minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana bisa mencari kasab. Maka insyaallah adalah akan menjadi menguatkan keimanan kita. Karena Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Kuat di sini tentunya adalah dalam semua sisi. Kuat akidahnya, kuat ibadahnya. Demikian pula juga kuat dalam bagian dari kekuatan ini tentunya adalah kuat dalam hartanya. Kuat dalam mencari ma'isyah. Karena apa? Ketika seorang itu beriman dan dia punya harta, jelas hartanya akan berkah. Hartanya akan menjadi baik. Akan dibelanjakan pada jalan-jalan yang baik. Namun ketika harta itu dimiliki bukan oleh orang yang bertakwa, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, maka ini akan menjadi bala, menjadi bencana. Maka seorang mukmin yang kaya jelas itu lebih baik. Karena biidznillah taala dengan keimanannya, dengan kekayaannya itu yang didasari dengan keimanannya tidak akan menyia-nyiakan hartanya. Kemudian diriwayatkan, ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang tengok-tengok di rumah, duduk manis di rumah atau di masjidnya, ya, duduk manis di rumah atau di masjidnya. Kemudian dia mengatakan, la a'malu syai'an hatta yatiyani rizqi. Saya tidak akan bekerja sampai rizki itu datang kepadaku. Menunggu rizki itu datang. Ya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hadza rajulun jahlul ilm. Ini orang yang bodoh ilmunya. Ini orang yang bodoh ilmunya, perhatikan. Kemudian beliau mengingatkan, tidakkah dia mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengatakan, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rizkiku di bawah tombakku. Rizkiku di bawah tombakku, artinya kerja, jihad, tidak kemudian tengok-tengok di rumah menanti rizki itu datang, menanti pemberian orang, menanti belas kasihan orang. La, kata beliau, hadza rajulun jahlul ilm. Ini orang yang bodoh ilmunya. Kemudian beliau ketika menyebutkan dalam hadis yang masyhur tentang tawakal, tawakal beliau dalam juga riwayat Imam Ahmad, ya, juga di mana Rasulullah SAW, lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli katawakkulit ta'ir. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Bagaimana sebenarnya tawakal? Seperti tawakalnya seekor burung, kata beliau. Bagaimana tawakalnya seekor burung? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan sudah kenyang. Taruhu bitanan, balik sudah perutnya penuh. Artinya penting keluar. Keluar mbuh kiwi sarane, ya. Pokoknya keluar, bekerja, berusaha. Seekor burung ketika dia keluar, hendak kemana nggak tahu tujuannya, tapi dia mencari. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan jalan baginya. Namun kalau kemudian tengok-tengok di rumah saja, duduk manis di rumah, menanti belas kasihan orang, menanti rizkinya datang, maka ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan uang emas dari langit, ya, dengan alasan untuk apa saja, untuk belajar, untuk ini, tidak ada alasan untuk itu. Bahkan seorang yang pelajar mestinya adalah bagaimana menjaga harga dirinya, menjaga muruahnya,
adalah dengan mencari ma'isyah. Ini mencari ma'isyah. Karena para ulama mereka bekerja. Banyak riwayat kalau kita membaca biografinya para ulama, mereka bekerja. Al-Imam Syafi'i untuk mencari ilmu dititipkan pada kafilah dagang. Masih anak-anak untuk membantu mereka, mungkin angkut-angkut dan seterusnya. Dan dari itu kemudian bisa berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Bahkan ada para ulama juga, mereka ketika mencari ilmu, kemudian bekalnya habis, mereka bekerja, masuk perkebunan. Ada yang seperti riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, masuk jadi kuli, ya, jadi masuk di perkebunan anggur. Kemudian riwayatnya dari bapaknya, dari Mubarak, ya, bapaknya Abdullah ibnu Mubarak, ya. Ini juga bekerja di perkebunan anggur, yang memiliki kisah yang masyhur bapaknya ini. Makanya Abdullah Mubarak juga dari seorang bapak yang baik melahirkan anak yang luar biasa. Mubarak, ya, rahimahullahu taala, dalam kisahnya bekerja pada perkebunan anggur. Suatu hari majikannya itu datang, kemudian minta dipetikkan anggur yang paling manis di kebun itu. Dipetikkan. Ternyata dipetikkan berapa kali di beberapa tempat nggak ada yang cocok, masem, kecut, dan sampai majikannya ini marah. Berapa lama engkau kerja di sini? Tidak ngerti anggur yang manis? Maka kata Mubarak, benar. Memang sampai saat ini saya tidak ngerti anggur yang manis yang kayak apa. Dan sampai saat ini saya belum pernah mencicipi sebutir pun dari anggur yang ada di kebun ini. Karena akadku di sini adalah untuk bekerja. Subhanallah, waroknya luar biasa. Bekerja bukan untuk makan. Ini. Padahal tentunya adalah boleh saja, tapi ini kita lihat. Kemudian masa iya, sampai kaget, nggak percaya. Ini, nggak percaya. Kok ada pegawai seperti ini? Ditanyakan pada pegawai yang lain, semuanya membenarkan. Memang demikian. Akhirnya singkat cerita, majikannya mengatakan, ini orang yang saya cari untuk jadi mantu saya, untuk menjadi menantu saya. Dan kemudian diambil menantu. Lahirlah Abdullah ibnu Mubarak ini. Dan Abdullah ibnu Mubarak mulianya luar biasa. Bekerja di kampungnya, bekerja untuk bekerja, beliau juga berjihad. Maka dikatakan dengan alimun mujahid, dikenal dengan alimun mujahid. Berjihad, bekerja, kemudian bermuamalah dengan warganya. Bahkan satu kisah yang mengagumkan, ya, beliau orangnya dermawan banget, dermawan sekali. Ini sampai satu kisah, beliau mengumpulkan harta warga kampungnya untuk pergi haji. Untuk pergi haji, maka semua percaya, mengumpulkan hartanya pada Abdul Mubarak ini, dikumpulkan. Sampai tiba musim haji tiba, kemudian mereka berangkat bareng-bareng. Sampai di Mekah semua dilayani, makan, minum. Sampai ketika mau pulang, ingin apa, semuanya dan harta mereka beliau kumpulkan di satu tempat, ya, yang mereka kumpulkan untuk biaya haji, mereka kumpulkan, ya. Sampai ketika mau pulang juga, mau beli oleh-oleh apa, mau bawa oleh-oleh apa, semua dikasih, dilayani semua. Ini sak kampung, ya. Kemudian sampai di rumah, selesai pulang dari haji, uang yang dikumpulkan, biaya dana yang dikumpulkan itu dikembalikan lagi kepada mereka. Artinya utuh. Haji dibiayai semuanya oleh Abdul Mubarak ini, masya Allah, ya. Ini hasil kerja. Maka ini izzah. Maka ini cukup dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala ini sebagai cambuk bagi kita para thalabatul ilm untuk bekerja, ya,
dikatakan jahlul ilm. Ini bukan orang berilmu tapi orang jahil, ya. Dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala jami'an, mereka berdagang. Mereka juga melaut, ya. Mereka bekerja di perkebunan, mereka bercocok tanam di kebun-kebun kurma mereka, khususnya yang di Madinah. Dan ini qudwah, ini teladan bagi kita. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, kata beliau, laisal ibadatu indana an tasifa qadamaika wa ghairuka yat'abu lak. Bukanlah ibadah menurut kami engkau menyebutkan bagaimana keadaan dua telapak kakimu yang bengkak dan yang lainnya, sementara yang lainnya capek, letih. Walakin ibda biraghifika faghrizhuma thumma ta'abbad. Namun mulai ibadah itu dengan sepotong roti milikmu. Sepotong roti milikmu. Kemudian ta'abbad, dengan itu engkau beribadah. Mencari sepotong roti untuk beribadah, dan seperti itulah para ulama kita, ya, mereka bekerja. Dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau memang seorang pedagang, ya, kaya. Tapi sebelumnya ketika di masa belajar beliau fakir, miskin, ya, tidak punya apa-apa. Bahkan dari Baghdad sampai ke Yaman beliau jalan kaki, masya Allah. Keluar dari Yaman, ya, ini tidak punya apa-apa untuk makan, beliau gadekan terompahnya, sendalnya digadekan kepada seorang khobbas, seorang tukang roti untuk ganjal perutnya. Dan ketika dikisah di Makkah, ketika beliau di Makkah, maka suatu hari ada seorang dari Baghdad datang mencari-cari beliau. Kemudian dicarinya di sekitar Ka'bah, ternyata tidak didapatkan. Ya. Ditanyakan di mana beliau, berapa hari nggak kelihatan. Mereka mengatakan berapa hari nggak kelihatan. Kemudian ditunjukkan rumahnya. Kemudian sampai di rumahnya, ketok pintu, salam. Kemudian dijawab, ternyata benar rumahnya Imam Ahmad. Namun beliau tidak keluar dan tidak buka pintu. Kenapa? Ini karena baju yang dipakainya dijemur, diambil orang. Ini artinya nggak punya baju, masya Allahnya, nggak punya baju. Maka yang datang ini mengatakan, "Taib, kalau gitu saya belikan kain, saya belikan baju." Beliau nggak mau, nggak, jangan. Terus bagaimana sekarang? Sekarang begini, saya tak kerja dulu. Saya tuliskan hadis untuk kamu, ya. Saya tuliskan hadis untuk kamu, kemudian upah nulis ini belikan kain. Artinya dari pemberian itu beliau tidak mau bekerja ini, ya. Syahidnya ini beliau tidak mau dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, ya. Dan ini qudwah dari para ulama kita. Maka inilah riwayat dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Darda rahimahullahu ta'ala. Abu Darda itu ada dua, ya. Abu Darda sahabi dan Abu Darda tabi'in. Dan suami istri dengan kunyah yang sama, Abu Darda, Ummu Darda, ya. Dan dua-duanya terkenal. Dua-duanya terkenal di masa sahabat. Kemudian suami istri ini sama-sama terkenal. Ummu Darda adalah seorang tabi'iyah masyhurah, ya, yang terkenal. Dan beliau mengatakan bahwa saya sudah mengelana dengan berdagang dan ibadah, dan ini juga tidak campur. Artinya dagang-dagang, ibadah juga tetap. Beliau mengatakan, engkau memilih ibadah, maka beliau mengatakan, kami tidak mengatakan bahwa berdagang itu tidak murni berdagang. Tapi berdagang itu adalah agar kita merasa cukup dari manusia.
Mencari maisha agar kita merasa cukup dari meminta-minta atau mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan juga untuk mencukupkan keluarga kita, kata beliau. Bal lil istighna 'anin nas wa ighna'il ha'ilah. Agar kita tidak merasa butuh kepada manusia, ini ada izzah. Wa ighna'il ha'ilah, dan juga agar keluarga kita kecukupan. Dan kalau ada sisa, kata beliau, wa ifadatil fadli 'alal ikhwan. Kalau ada sisa, lebihnya adalah untuk kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Maka ini berdagang untuk itu, bukan semata-mata mencari maisha, semata-mata untuk berdagang, tidak. Ini. Adapun kalau kemudian yang dimaksudkan adalah harta itu sendiri, dan untuk mengumpulkan harta atau kemudian berbangga diri dengan hartanya itu, maka ini adalah madhmum, kata beliau. Fa huwa madhmum. Maka hendaknya akad, ya, yang harus ada pada diri kita ketika kita mencari kasab, mencari maisha, ya, maka adalah untuk itu, kata beliau, ya, agar bukan semata-mata kita mencari harta, mencari maisha, tapi agar kita bisa merasa cukup dari manusia, bisa mencukupkan keluarga kita, kemudian ada lebihnya adalah untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, kita bisa berbagi. Kemudian beliau mengatakan bahwa waliyakun al-aqdul ladzi bihi al-iktisab jami'an li umurin arba'ah. Hendaknya akad ketika mencari maisha ini, mencari kasab ini, terkumpul di dalamnya 4 hal. Yang pertama sehat, yang kedua adil, kata beliau, yang ketiga ihsan, yang keempatnya adalah kelembutan. Syafaqah 'ala din. Syafaqah, yani kelembutan dalam beragama. Yang pertama adalah sehat. Artinya sehat ini sesuatu yang sah, ya. Dalam usaha ini adalah memang usaha yang halal, yang sah, jual beli ini. Maka ini juga semua dalam yang halal. Berdagang atau kemudian bercocok tanam atau produksi atau apa saja adalah semua dalam kondisi yang sehat, yang halal, yang dibolehkan, ya. Baik itu antara yang berakad, kalau itu kaitan dengan berdagangan, ya, yang berakad atau yang diakadi, ya, lafadznya juga semuanya baik, ya. Jangan sampai di dalamnya ada kezaliman. Dan ini harus dipelajari, ya, harus dipelajari. Juga dalam akadnya juga. Karena khususnya pada kalau perdagangan sekarang ini kan juga banyak yang kulitnya itu seakan sesuatu hal yang syar'i, ya, tapi ternyata hakikatnya adalah masih sama dengan yang konvensional, ya. Hanya judulnya saja yang berbeda. Makanya juga harus diilmui, khususnya dengan muamalah di kontemporer sekarang ini. Maka ini yang penting untuk diperhatikan. Kemudian beliau menukil, ya, riwayat dari Al-Qadhi Abu Ya'la bahwa muamalah itu semuanya adalah tidak akan sah kecuali dengan hal-hal yang ringan. Dan ini adalah hal yang mesti diperhatikan. Sedikit tapi berkah, ya. Sedikit tapi halal, ya. Mencari yang halal, yang sehat, yang baik, ya. Jangan himmah kita, perhatian kita adalah bagaimana mengumpulkan harta, tapi diperhatikan halal haramnya. Karena itu yang akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, demikian pula nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya usaha dan cari maisha kita pun juga ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam bermuamalah ini juga hendaknya adil dan menghindari dari berbagai bentuk kezaliman dalam muamalah. Ini ya.
bahwa adil dan menjauhkan kezaliman dalam bermuamalah. Artinya kezaliman ini jangan sampai kemudian mencederai orang lain, melukai orang lain, ya. Dan ini umum, baik yang madaratnya menimpa secara khusus kepada pribadinya sendiri atau yang dia bermuamalah dengannya, atau kemudian madaratnya itu adalah bisa merambah kemana-mana. Dan tentunya dalam hal ini di kitab-kitab fikih telah dibahas. Dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la dharar wa la dhirar. La dharar wa la dhirar. Ya. Ini. Tidak ada dharar, juga tidak ada membuat madarat, tidak ada diberi madarat kena madarat atau memberi madarat. Ini. Maka hal ini juga kaidah-kaidah yang telah dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam kitab-kitab fikih banyak disebutkan, ya. Mana-mana yang masuk dalam muamalah yang dibolehkan dan yang dilarang. Maka dari berbagai ghish, misalkan bentuk perdagangan saja bermacam-macam. Dari itu yang dahulu di masa-masa jahiliyah, ternyata terkadang juga masih ada di masa-masa kita sekarang ini. Ghish, menipu, ngapusi, ya, dengan berbagai bentuk dalam jual beli, juga dalam produksi misalkan, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat ghish, maka itu dia bukan termasuk golonganku. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, ya, tentang berkaitan dengan jualan kain, ya, yang ada cacatnya namun kemudian tidak dijelaskan. Maka beliau mengatakan enggak boleh, la yajuzu liman yabi'uhu yukhfihi, yani tidak boleh bagi yang menjualnya untuk kemudian menyembunyikan aib atau cacat itu, ya. Karena dalam ini kan juga dalam masalah jual beli kan ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ya. Khiyar majlis ketika masih di dalam majlis mau lanjut akadnya atau tidak, boleh masa memilih. Khiyar syarat, manakala mungkin memberikan syarat-syarat baik itu penjual atau pembelinya dengan syarat-syarat yang mubah yang dibolehkan. Atau khiyar aib, kalau ternyata barangnya itu adalah ada cacatnya, boleh, ya. Maka enggak benar ketika kita dapati banyak, ya, seperti misalkan satu nota sering, ya, tertulis di bawahnya NB, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ini enggak benar seperti itu, ya. Seperti itu enggak benar. Ini karena kalau ternyata barangnya cacat kemudian enggak mau kembali lagi, ini gharar namanya, ya, penipuan di dalamnya, ya. Dan ini masuk dalam khiyar aib. Maka seorang penjual dia harus menerima kembali, ya, dari barang yang cacat. Jika cacatnya itu adalah memang dari asalnya, ya, bukan karena ulah si pembeli. Maka ini khana fillah jazakumullah rahimakum, ini tentunya berkaitan dengan masalah mencari ma'isyah, ya. Demikian pula bagi pedagang dalam takaran timbangan, jangan menjadi orang-orang yang mutaffif yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi para mutaffif yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazaluhum yukhsirun. Ketika menimbang untuk orang lain, ya, dikurangi, dan ketika menimbang untuk dirinya minta supaya dipenuhi. Ya, dan ini berbagai modus, ya, baik itu yang takaran atau timbangan atau kilon, ya. Sudah benar-benar kilonnya, jadi misalkan takaran pakai penjual minyak, biasanya minyak atau beras, ya, kan pakai canting gitu, ya. Sudah betul-betul ini goyang dikit, nah, begitu. Ya sedikit-sedikit banyak ini, ya. Demikian pula beras misalkan, atau yang ditakar. Saya masih ingat dulu kecil itu sering, ya,
Kalau belum ada timbangan kilon, biasanya pakai kutuk ya. Pakai kutuk, pakai buah maja itu biasanya ya. Tempurung dari buah maja kan besar ya. Biasanya untuk nakar untuk nakar beras itu. Sudah penuh begitu masih tidak ditabok dulu. Ya, sudah penuhi gitu. Ketika mau ditaruh ke tempat yang tidak ditabok dulu, kami sudah yang jatuh ini. Ya Allah ini sama ya. Sekarang ini juga kita lihat truk-truk penjual pasir itu ya. Ya, kalau di kamu dikatakan itu dan dadak ngising dulu itu ya. Artinya timbangan yang sudah pas satu truk itu ada ininya, dadak dikurangi dulu. Ngendon mesti. Mereka biasanya suka seperti itu ya. Istilahnya nelak dulu karena ngeluarkan berapa itu gundukan baru kemudian dikurangi itu. Ini juga sama ya. Ini adalah ghish ya. Dari berbagai hal yang mesti kita karena setan selalu seperti itu yang mengajak kita untuk berbuat ghish ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali ya, dan tentunya detailnya masalah ini muamalah yang terlarang khususnya ini mesti kita pelajari ya. Mesti kita pelajari agar kita terhindar dari hal-hal yang itu akan menyebabkan hilangnya keberkahan dalam muamalah kita. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam rizki kita, dijaga dari rizki yang haram, senantiasa dibimbing mengarah kepada rizki yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan rizki kita semuanya dan menjadikan itu semuanya adalah sebagai bekal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keberkahan, ada nilai-nilai kebaikan yang tentunya kita berharap itu semuanya ada catatan-catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wassalah. Innahu lidzalika alqadir alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.